pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan?
Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom. pakai.id. Udah pakai .id belum? Pakai.id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Oh jangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom. Pakai.id. Udah pakai .id belum? Pakai.id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Oh jangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom.
pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan?
Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom.
pakai.id. Udah pakai .id belum? Pakai.id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id expressing your freedom. Baik, kepada para peserta untuk bisa mengisi link absensi dengan men-scan QR pada screen yang tertera di layar. Terima kasih. Kita akan mulai di jam 10.15.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kegiatan workshop bersama kami Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia yang berkolaborasi dengan Universitas Sumatera Utara. Dan pada pagi hari ini, workshop kita akan mengangkat tema pembuatan identitas digital dengan domain.id. Eh, untuk sedikit saya ingin menginfokan untuk para peserta yang mengikuti workshop pada hari ini akan mendapatkan e-sertifikat yang akan diberikan H+7 setelah acara ini berlangsung. Dan juga nanti di akhir acara kita akan memberikan 5 merchandise untuk peserta yang telah menyelesaikan microsite pada hari ini. Sedikit saya ingin menjelaskan, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa sih itu Pandi gitu kan. Pandi yaitu pengelola nama domain Internet Indonesia, yaitu registry yang mengelola nama domain.id di Indonesia. Dan kami adalah satu-satunya eh, registry yang di Indonesia yang dimandatkan oleh Kementerian Komdiji untuk mengelola domain.id. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini udah ada narasumber kita yang akan mengajarkan kita nih untuk membuat personal branding atau identitas digital dengan menggunakan domain.id. Selain pembuatan website, ada juga untuk pembuatan identitas digital itu berupa pembuatan microsite dengan menggunakan x.id. Baik, kita sapa terlebih dahulu Mbak Kanur Anissa. Pagi, Kak. Pagi, Kak Ulfa. Hari ini kita temanya pembuatannya apa nih Mbak Kanisa? Kita bisa belajar untuk membuat personal branding sih pagi hari ini. Nah, ya isi konten-kontennya apa nih Kak untuk personal branding untuk para mahasiswa-mahasiswi serta dosen di USU ini Kak? Banyak nih, misalkan kayak sosial medianya salah satunya sih itu yang bakal dimasukin atau informasi-informasi yang memang bersifat general nih yang bisa dimasukin. Oke, mungkin nanti sampai jam 11.30 ya Kanisa ya, karena nanti 30 menit terakhir kita ingin menampilkan siapa nih peserta yang sudah jadi microsite-nya untuk 5 orang yang akan mendapatkan merchandise dari Pandi. Oke, siap. Oke, silakan dimulai Kanisa. Baik, terima kasih Kak Ufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya apa itu Pandi. Nah, teman-teman sesuai judul kita ya pembuatan identitas digital dengan domain.id. Nah, teman-teman udah tahu dong nih ya kalau misalkan identitas digital itu biasanya representasi diri kita tuh di dalam dunia maya gitu. Contohnya di sosial media. Jadi kalau misalkan adanya domain .id, kita dapat membangun identitas nih yang tentunya udah pasti kredibel, profesional, terus eh, mudah diakses oleh siapapun gitu ya buat teman-teman juga bisa langsung akses dan itu dari semua kalangan biasanya. Nah, nggak hanya itu ya, jadi domain.id juga itu menjadi apa sih namanya simbol gitu ya kehadiran kita di dunia digital. Mungkin baik dalam konteks personal maupun nantinya bisa dipakai untuk bisnis ataupun lain sebagainya. Nah, teman-teman juga udah tahu ya kalau pendaftaran domain.id itu juga yang mengakhiri akhirannya tuh biasanya ada titik, ada ide, itu kan .id. Nah, itu memberikan kesan lokal juga karena kita itu kan karya anak bangsa ya Indonesia gitu .id dan itu kuat sebagai identitas bangsa Indonesia dalam ruang digital gitu ya atau ruang global. Nah, karena itu kita menghadirkan salah satunya platform s.id nih. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya s.id itu apa, atau mungkin sudah ada yang pernah pakai sebelumnya. Nah, mungkin saya mau izin share screen terkait paparan materi sedikit ya mengenai s.id. Nanti setelah itu kita akan belajar sama-sama untuk membuat si microsite-nya. Nah, teman-teman cukup siapkan handphonenya aja, ataupun mungkin kalau pakai laptop juga nggak apa-apa, bisa dipersiapkan dari sekarang ya, teman-teman. Oke, saya izin share screen. Oke, terlihat ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, judul kita pembuatan identitas digital dengan domain.id gitu ya. Nah, sebelum masuk
kali ini temanya itu lebih ke personal branding ya teman-teman. Nah, pas banget ya teman-teman di sini kan kuliah ya. Nah, itu biasanya penting banget nih personal branding. Jadi apa sih personal branding gitu ya? Nah, teman-teman udah tahu ya kalau personal branding itu kita menciptakan identitas pribadi kita, di mana tujuannya supaya orang lain itu tahu siapa sih kalian gitu, siapa sih saya, dan apa yang kita lakukan untuk menciptakan diri kita yang unik gitu ya. Biasanya tuh kita ada sesuatu yang menonjol sehingga orang-orang akan menyebut kita misalkan, ih dia mah apa namanya tukang main game gitu kan, atau enggak misalkan oh dia biasanya tukang nyanyi kayak gitu. Nah, biasanya itu udah jadi personal branding kita sendiri gitu. Nah, terus di mana biasanya tempat buat naro personal branding kita gitu? Di mana sih kita akan ngelakuinnya? Nah, kita tahu ya, ini udah paling strategis banget, udah paling tepat sasaran itu sosial media. Nah, teman-teman di sini pasti udah punya sosial media ya, baik yang mungkin di Instagram, di TikTok, di X gitu ya, di Facebook dan di lain sebagainya gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti semuanya punya dari salah satunya, nggak mungkin nggak punya gitu ya. Paling nggak kalau nggak punya biasanya salah satunya tuh orang udah nggak main Facebook gitu ya, karena udah terlalu old gitu ya. Atau mungkin sekarang kita nyebutnya Meta. Eh, Terus mungkin sekarang lebih hype-nya tuh di Instagram atau di TikTok. Karena saya pun mendapatkan beberapa informasi sendiri itu biasanya dari TikTok. Udah nggak kayak dulu nih. Kalau dulu kan kita harus buka berita misalkan di salah satu kanal, contohnya Detik atau di Kompas gitu ya. Atau mungkin baca koran. Nah, kalau sekarang udah gampang banget gitu. Cukup di sosial media. Nah, contoh personal branding itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman masih ada yang belum punya gambaran ya. Nah, ini salah satunya nih, teman-teman juga pasti nggak asing ya sama keempat orang ini, yang salah satunya sebagai beauty kecantikan gitu ya. Terus ada yang suka mukbang di sini, terus ada yang suka main game, dan satu lagi biasanya terkait edukasi gitu ya, apalagi tentang matematikanya yang kita tahu ya. Jadi kalau ngomongin personal branding gitu, itu kata kuncinya itu membangun personal branding. Jadi teman-teman harus fokus sama apa yang teman-teman tekuni. Mungkin seperti skill teman-teman tuh apa sih? Misalkan punya skill menggambar atau misalkan desain. Nah, itu bisa tuh dijadikan personal branding teman-teman. Nah, contohnya di saya sendiri adalah seorang marketing dari s.id. Jadi ini personal branding saya adalah seorang marketing kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut singkat. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai sosial media untuk apa sih? Nah, kita udah tahu udah pasti ya, yang pasti kalau misalkan di Instagram contohnya itu akan berbagi kegiatan. Misalkan foto, update di Insta Story atau di feed. Nanti ada di like gitu ya, di scene juga. Nah, ataupun upload video biasanya dipakai di TikTok juga, ataupun di Reels Instagram. Jadi, eh, harus sangat bijak juga menggunakan sosial media nih teman-teman. Terus juga sebagai hiburan semata. Kadang saya pribadi juga ngelihat YouTube gitu ya, ngelihat TikTok itu juga sebagai hiburan. Karena kan kadang ada yang beberapa FYP-nya tuh yang lucu-lucu ya. Terus misalkan kayak kucing gitu kan, karena saya suka kucing. Contohnya mungkin kalau teman-teman tahu Pororo gitu ya, saya juga suka nontonin karena lucu kucingnya. Terus juga salah satunya kita mutualan dengan teman kita. Nah, kalau temen kan biasanya temenan tuh komen-komenan, nanti saling nge-like, seperti itu ya. Teman-teman juga pasti sudah merasakan gitu. Nah, terus sekarang kita harus ngapain? Jadi teman-teman harus manfaatin sosial medianya untuk membangun personal branding. Jadi ya nggak itu-itu aja gitu isinya. Cuma upload, upload, upload aja. Tapi teman-teman juga harus membangun personal branding yang teman-teman miliki sebagai jati diri teman-teman sendiri. Nah, jadi gimana sih caranya membuat personal branding yang baik gitu ya? Pertama memang teman-teman itu harus membangun citra yang unik gitu ya. Nah, citra yang unik sendiri itu adalah jati diri teman-teman yang mewakilkan diri teman-teman tuh di keadaan realita. Jadi harus sesuai nih realitanya sama di sosmednya, jangan beda gitu kan. Karena kan orang-orang juga akan melihat, oh gaya hidupnya seperti ini gitu kan. Terus si A ini sukanya misalkan upload makanan gitu, terus suka fashion juga. Nah, itu udah sebagai citra yang unik juga. Terus kita juga mengatur strategi konten karena teman-teman juga harus rajin ya dan harus konsisten nih kalau teman-teman misalkan dari awalnya
apa namanya misalnya food vlogger, berarti teman-teman harus setiap waktu tuh uploadnya tentang food vlogger, jangan tiba-tiba berubah ke fashion gitu, nanti jadi berantakan kontennya dan orang-orang juga jadi bingung dia tuh sebenarnya apa sih, apakah food vlogger apa beauty vlogger atau apa nih kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan ya. Terus yang terakhir teman-teman bisa mengisi bio link pada profilnya nih. Jadi nanti memanfaatkan kolom bio. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat kayak brand-brand sebelah kan ada tuh cek linknya di bawah ini kayak gitu ya kalau di Instagram. Nah nanti kita akan coba belajar seperti itu teman-teman. Namanya microsite. Oke lanjut. Nah ini salah satu contoh pemanfaatan bio link ya teman-teman. Jadi kita akan sulap nih teman-teman bisa menjadi seperti yang ada di kanan dan di kiri gitu. Nanti ada di selanjutnya. Nah, kita akan sebutnya ini sebagai microsite dan kita akan fokus di microsite ini ya pada pagi hari ini. Lanjut. Nah, kenapa harus pakai BioLink ya teman-teman? Yang pertama kita bisa memperkenalkan diri teman-teman juga ya. Siapa sih teman-teman? Kalau di sini contohnya ada Kayu Risa. Nah, makanya teman-teman juga bisa memperkenalkan siapa. Terus sebagai sumber informasi yang valid dan terupdate. Teman-teman juga di sini bisa menginfokan teman-teman tuh siapa. Kalau di sini kan Kayu Risa udah ngasih tahu kalau beliau ini adalah public figure gitu kan. Terus masukin informasi yang valid ya, kayak sosial medianya di sini ada Instagram, TikTok, Blogspot, ada foto-fotonya juga gitu kan. Nah, teman-teman bisa contoh nih. Terus yang ketiga itu sebagai domain terpendek, karena tadi kita lagi ngomongin domain udah jelas banget kenapa pendek, karena cuman S doang, S.id. Nah, terus yang keempat, kita produk karya anak bangsa karena memang udah pasti .id ya. Yang terakhir, kita itu free bisa langsung dipakai tanpa teman-teman harus membayar. Teman-teman bisa coba. Nah, lanjut kita masuk ke S.id sendiri. Jadi, setelah kita ngomongin personal branding gitu ya, udah tahu nih, teman-teman udah ada bayangan skillnya tuh apa. Mungkin dari sekarang udah bisa di list juga ya. Nantinya teman-teman dari sekarang bisa ngelis sosial media apa yang teman-teman pengen masukin ke microsite atau mungkin hal-hal lain misalkan foto dan lain sebagainya udah bisa di list nih. Jadi nanti mempermudah teman-teman ketika mengisi di microsite. Jadi kita itu adalah platform ini gratis teman-teman tinggal pakai gitu ya. Adapun memang kita fitur berbayar ya, tapi nggak usah khawatir karena di gratis pun teman-teman bisa pakai sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, saran dari saya, jangan langsung coba. Kenapa? Karena saya mau kasih kode referral, di mana kode referral itu teman-teman bisa cobain akun berbayar dari kita, namanya akun starter. Dan teman-teman bisa pakai selama 1 bulan ya akun starter. Nanti teman-teman bisa cobain deh manfaatnya itu seperti apa. Oke, lanjut. Di S.id sendiri ini kita punya 2 fitur nih teman-teman. Yang pertama penyingkat tautan, yang kedua microsite gitu ya. Yang dimana kita akan fokus pada hari ini di microsite-nya daripada di link shortener-nya. Karena aku rasa teman-teman di sini juga sudah pada apa namanya mengerti ya dan lebih paham ya perbedaannya seperti apa. Kalau link shortener itu udah pasti kita memendekkan tautan dari yang tautannya panjang gitu ya, misalkan panjang kayak kereta, terus kita bisa short atau kita pendekkan sesuai kebutuhan kita seperti itu. Nah, oke lanjut, ini adalah contoh dari link shortener teman-teman. Di sini aku mau tunjukin yang di sebelah kiri ini nih, contohnya adalah link Zoom teman-teman. Kan kalau misalkan kita mau sharing nih ke teman-teman ya, ke teman kita yang lain, itu ribet banget ya. Tadi link Zoom-nya apa sih? Terus aduh ribet gitu kan, harus buka handphone lagi. Nah, sedangkan teman-teman nih bisa sulap loh, atau bisa kita ganti menjadi SID diskusi webinar. Nah, jadi SID diskusi webinar ini, kalau misalkan teman-teman klik itu nanti akan merujuk ke link aslinya. Contohnya kalau di sini link Zoom. Bisa juga pakai link Google Meet atau link-link lainnya. Supaya apa? Supaya teman-teman itu mempermudah. Misalkan lagi lupa ya, mau ngasih, tadi linknya apa sih? Oh iya, linknya cuma SID diskusi webinar. Nah, kan itu gampang diingat ya teman-teman ya. Jadi lebih mudah aja buat teman-teman pakai gitu ketika teman-teman pengen sharing. Nah, adapun di link shortener kita juga punya QR code ya teman-teman. QR code di sini tuh teman-teman bisa pakai kalau mungkin ada acara misalkan mau taruh di flyer gitu ya. Kan suka ada narah hubung biasanya. Nah, itu bisa nanti dimasukin tuh WhatsApp-nya. Nanti WhatsApp-nya dijadiin QR code. Jadi teman-teman misalkan ada yang mau daftar tinggal scan aja. Karena aku yakin di sini teman-teman handphonenya udah pada canggih nih, udah pada bagus-bagus juga. Terus tinggal scan.
udah deh akan menuju ke link aslinya. Misalkan kalau link aslinya itu ke WA ya akan ke WA, kalau link aslinya misalkan ke Zoom dia akan masuk ke Zoom dan lain sebagainya. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan dari teman-teman sendiri. Oke, eh kalau tadi kita ngomongin satu link ya, yaitu shortener link nih, di sini ada banyak link nih teman-teman. Nah, kadang kala kan yang namanya temen tuh suka nanya ya, misalkan tadi websitenya apa sih, email lu apa sih, Facebook lu apa, Instagram apa. Nah, kadang kita capek dong ngetikin satu-satu gitu ya. Terus di chat lagi, langsung dikirim chat lagi, kirim chat lagi, kirim gitu ngetikin. Itu buang-buang waktu teman-teman. Teman-teman tuh bisa sulap ya. Kalau aku sih bilang aku sulap ya. Karena dari 6 ini kita bisa bikin jadi satu link. Ini contohnya dipakai oleh Mas Chandra gitu ya. Kenapa bisa kayak gini ya? Karena teman-teman itu akan meringkas gitu ya dari beberapa link jadi satu link, ya, sehingga jadi menghemat waktu juga teman-teman. Jadi ketika temennya ada yang nanya, sosial media lu apa sih, Instagram sama TikTok lu? Ya teman-teman kasih aja nih misalkan kalau nama teman-teman Chandra gitu ya, ini misalnya dipakai sama Mas Chandra, misalnya SID slash Chandra. Jadi kebuka nih, oh di sini dia udah nyantumin nih Instagramnya, tinggal follow. Kita tinggal klik aja, tinggal follow. Terus misalkan, oh udah ada Facebooknya, kita tinggal add aja gitu. Jadi nggak perlu capek-capek ngirim satu-satu, tapi bisa langsung dalam satu link gitu ya. Ada sosial media teman-teman. Dan kita akan fokusnya nanti ke sini teman-teman. Nah, ini teman-teman harus membuat ini supaya bisa dapat asertif ya katanya. Nah, jadi saya harap sih mengikuti ya supaya teman-teman bisa dan nggak bingung nanti. Jadi tadi namanya microsite. Jadi microsite itu sebuah tempat yang memuat banyak tautan ke dalam satu tautan aja. Kalau misalkan teman-teman masih belum bayangan, kita bisa ibaratkan misalkan teman-teman ingin membuat kue gitu ya. Sebuah kue itu misalkan mau bikin kue bolu. Nah, pasti ada alat, ada bahan kayak gitu ya. Anggaplah si microsite ini adalah wadahnya gitu, wadah yang buat dicampurnya gitu. Sedangkan biasanya kalau bikin adonan itu udah pasti ada tepung ya, ada gula, ada margarin, ada butter gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu kita anggap link-link yang mau kita masukin. Anggaplah si tepung ini Instagram kita, terus misalkan si gulanya ini adalah TikTok dan lain sebagainya. Terus kita masukin ke jadi satu ya, ke satu tempat gitu kan biasanya. Terus diaduk jadi satu. Nah, itu kita sebut tempatnya itu ada itu adalah microsite. Nah, jadi si bolu ini adalah microsite-nya seperti itu. Itu yang paling gampang untuk bayangannya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuat microsite itu ya sama aja kayak ibaratnya ingin membuat bolu. Ada bahannya, ada alatnya gitu ya. Terus dijadiin satu, dicampur. Dan itu akan menjadi satu ya. Orang-orang akan nyebutnya itu adalah bolu gitu. Nggak mungkin nyebutnya itu tepung, nggak mungkin nyebutnya itu gula. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut. Nah, kalau pemanfaatannya tuh apa sih selain personal branding yang tadi udah kita bahas ya? Nah, jadi selain personal branding, teman-teman juga bisa masukin sumber informasi yang valid ya, yang tentunya udah pasti update. Terus teman-teman juga bisa masukin media promosi, misalkan teman-teman mungkin di kampusnya ada kegiatan acara kayak gitu ya, itu bisa dipakai. Terus salah satunya juga bisa dipakai di himpunan loh teman-teman. Nah, di himpunan itu nanti teman-teman mungkin bisa masukin apa namanya kayak misalkan nomor kontak personnya ya kemana, terus mungkin ada kegiatan apa di himpunan itu bisa dipakai juga. Terus teman-teman bisa bikin CV online atau portfolio online. Di ESO tadi sudah menyediakan template-nya. Ya teman-teman, ini banyak banget manfaatnya, tinggal dipakai aja. Nah, ini salah satu contoh penggunaan microsite sebagai personal branding ya teman-teman. Bisa dilihat ya seperti apa di sini ada 4 orang ini. Nanti teman-teman mungkin bisa sebagai masukan juga gitu ya, atau mungkin sebagai contoh gambaran kalau teman-teman pengen bikin microset di sini. Ada gambarnya, ada YouTube-nya dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi selain ngomongin personal branding tadi yang saya udah bilang, di sini juga banyak ya salah satunya buat acara nih, yang paling kiri APP Fair JKT. Kalau teman-teman nantinya pengen buat juga acara di kampus nih bisa dipakai juga nih sebagai kita sebutnya mungkin bisa sebagai undangan digital juga ya teman-teman. Undangan digital kan sekarang luas ya, salah satunya biasanya dipakai untuk pernikahan. Ya dong. Nah, jadi teman-teman juga bisa pakai tuh. Jadi selain buat pernikahan, bisa aja buat undangan-undangan lainnya. Misalkan undangan
ngecar 17 Agustus gitu kan, ataupun mungkin undangan wisuda misalkan. Nah, itu bisa dipakai. Nah, di sini juga dipakai sama pemerintahan Kota Jakarta Utara. Terus nah, ini contohnya juga dipakai kampus UPB, Universitas Pelita Bangsa. Teman-teman bisa contoh nih mungkin kampusnya atau nanti himpunannya mau pakai bisa seperti ini. Yang terakhir, kalau teman-teman punya jualan gitu ya, mungkin jualan makanan atau jualan misalkan eh, fashion gitu ya, baju dan sebagainya itu bisa dipakai juga. Nanti bisa masukin model-modelnya seperti apa atau contoh makanannya atau contoh bajunya gitu modelnya, terus harganya, terus misalkan kalau ada pembeliannya kemana, alamatnya atau informasi-informasi apapun terkait si brand tersebut, entah itu makanan ataupun di fashion seperti itu. Oke, udah ada bayangan ya penggunaan microsite ya. Karena kita akan masuk nih buat belajar membuat microsite. Nah, kita akan daftar dulu ya teman-teman sama seperti penggunaan sosial media pada lainnya gitu ya pada umumnya. Kita udah pasti akan daftar dan login kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pakai kode referralnya SID garis miring Pandi X USU. Mungkin Kak Ulfa bisa dibantu di kolom chat ya ditaruh SID garis miring Pandi X USU. Nah, itu nanti teman-teman bisa cobain starter, namanya akun starter dari kita selama 1 bulan. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan udah 1 bulan, eh, masih bisa dipakai nggak Microsoft-nya? Masih bisa, karena eh, pada dasarnya Microsoft ini tuh lifetime teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan teman-teman hari ini pakai gitu, terus misalkan nggak buka lagi, misal 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, itu link yang teman-teman sudah buat itu pasti masih ada. Oke, sampai sini membuat akun ya. Terus teman-teman loginnya kalau bisa pakai Google aja, lanjutkan menggunakan Google supaya gampang terverifikasi aja kayak gitu ya. Kalau sebenarnya lewat email pun juga boleh, tapi saya menyarankan menggunakan Google seperti itu. Terus setelah pilih, teman-teman tinggal pilih akun yang mau dipakai ya. Sudah bisa lah ya di sini ya, sudah biasa karena sosial media apapun juga pasti seperti ini. Lalu yang ketiga, teman-teman verifikasi juga dan pastikan kode referralnya namanya Pandi, teman-teman. Nah, pokoknya harus sampai sebelah kanan ini nih. Tulisannya Pandi kode referralnya. Kalau nggak ada tulisannya berarti teman-teman nggak masukin kode referral. Tetapi ya, eh, for your information juga teman-teman, kode referral ini hanya bisa dipakai untuk akun baru gitu. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah membuat gitu ya, kita mohon maaf teman-teman nggak bisa pakai. Mungkin teman-teman bisa pakainya pakai akun lain supaya bisa dapat akun starter dari kita. Seperti itu. Nah, terus setelah kode referralnya ini sudah dipastikan pandi, teman-teman tinggal checklist-checklist aja nih ya. Terus tinggal klik lanjutkan. Setelah itu teman-teman akan tampilannya seperti ini, tampilan dashboardnya. Gampang ya. Dan di sini sudah dipastikan nantinya bukan pengguna gratis, tapi menjadi pengguna starter ya, starter monthly biasanya. Kalau udah sampai sini, teman-teman tinggal tunggu stepnya. Oke, saya mau izin screen untuk pembuatannya ya. Nah, teman-teman, salah satunya seperti ini. Sebenarnya tampilannya seperti ini ya, s.id ya. Nah, lalu teman-teman itu tadi yang sudah saya bilang masukin kode referralnya. SID, garis miring, Pandi, X, USU. Tinggal di enter aja. Nah, di sini kamu menggunakan kode referral Pandi. Ini sudah dipastikan berarti teman-teman sudah menggunakan kode referral ya. Sampai sini nggak ada yang bingung ya, teman-teman ya. Terus tinggal kita lanjutkan menggunakan Google, terus kita pilih Google yang mau dipakai, emailnya. Nah, kalau di sini ada tulisannya kode referral, Pandi, sudah oke nih teman-teman, berarti sudah pakai, tinggal di checklist-checklist aja, terus tinggal lanjutkan. Nah, terus ini ada tulisannya menuju dashboard, teman-teman tinggal klik aja.
Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini sudah jelas ya tulisannya starter monthly. Berarti teman-teman akunnya sudah pakai akun berbayar dan itu pakai akun yang selama 1 bulan namanya akun starter. Karena beberapa akun berbayar kita tuh namanya berbeda, tapi kita kasih yang starter selama 1 bulan. Kalau hari ini 15 Februari berarti akan ada lagi sampai 15 Maret ya, seperti itu. Nah, terus sesuai yang kita mau pelajari ya, ada tautan, ada microsite. Nah, kalau misalkan di handphone teman-teman atau mungkin di laptopnya teman-teman dalam bahasa Inggris, terus mungkin pengen pakai bahasa lain, teman-teman bisa pilih di paling bawah sini. Ini tulisan Indonesia ya, teman-teman bisa pilih. Nah, klik aja. Di sini ada banyak banget bahasa, ada Afrika, ada Arabik. Mungkin kalau teman-teman di sini bisa pakai bahasa Jerman atau Afrika, silahkan. Tapi karena saya orang Indonesia dan saya nggak bisa bahasa itu, saya pakai bahasa Indonesia aja supaya lebih mempermudah. Ketika diklik, tinggal kita X nanti akan berubah nih jadi bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Teman-teman sudah siapkan ya apa yang mau dimasukin sosial medianya ya. Nah, kita akan belajar ke microsite, teman-teman. Tinggal diklik aja nih microsite. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalkan teman-teman pakai starter, teman-teman bisa bikin 30 microsite dalam satu akun ya. Kalau tadi yang gratis, teman-teman hanya bisa bikin 3 nih. Jadi enaknya di s.id itu adalah teman-teman nggak perlu gonta-ganti akun, tapi bisa bikin microsite juga banyak kayak gitu. Kan mungkin kalau ada di tempat lain, mungkin bisa bikin microsite, tapi cuman satu. Ataupun kalau di tempat lain mungkin cuma ada microsite-nya doang, nggak ada penyingkat tautannya. Kalau di kita dalam satu akun ada 2 fitur jadinya. Jadi lebih enak dan lebih hemat dan juga lebih praktis. Terus tinggal klik buat baru aja ya. Nah, di sini kita akan fokus ke personal branding. Jadi teman-teman bisa pilih personal branding ya. Tinggal diklik aja terus lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih template dan tema karena kita sudah menyediakan, tinggal pakai aja. Nah, aku contohin ya, ini aku pakai yang astronomik misalkan. Terus misalkan nggak suka nih dengan backgroundnya kayak gini, bisa pilih yang tema nih, opsional juga. Terus masih banyak, tinggal diklik aja. Teman-teman bisa coba nih, tinggal diatur aja nih. Izin Kak Anissa, nanti Ya, mungkin di pertengahan jika teman-teman ada yang ketinggalan atau gimana, bisa resen untuk bertanya sekalian ya Kak Anissa ya. boleh, boleh. Ya. Oke, ini udah sampai di tema ya. Teman-teman bisa pilih nih temanya. Misalkan ada yang mau terang kayak gini, atau mungkin mau yang soft-soft aja, atau mungkin mau yang seperti ini. Itu bebas. Kita membebaskan karena kan itu kreativitas dari teman-teman sendiri ya. Nah, ini aku pakai yang soft pastel, terus tinggal lanjutkan. Nah, tulis deh nama microsite-nya. Nama microsite berarti adalah nama teman-teman sendiri. Oke, contohnya aku masukin nama aku, Nurhanisa. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan adalah tautan microsite. Jadi apa sih tautan microsite? Nah, tautan ini ketika dicari di Google gitu atau di mesin pencarian itu akan ketemu nama teman-teman. Dan aku menyarankan kalau teman-teman itu membuat pakai huruf kecil semua. Kalau huruf kecil semua, besar besar semua. Karena apa? Karena akan mempengaruhi teman-teman huruf besar dan kecil ketika kita searching. Kadangkala kita tuh misalkan nulis nama kita udah terbiasa huruf depan itu pasti huruf kapital ya, kayak nama saya Nini Nurhanisa. Nah, kita cari nih di Google. Kadang kita lupa, oh ternyata pasti cari nggak ada. Padahal teman-teman sebenarnya buatnya huruf kecil semua atau huruf besar semua. Jadi pasti cari nggak ada. Jadi itu sangat mempengaruhi. Nah, tautan sendiri ini mungkin gampangnya seperti username aja gitu, kayak username teman-teman di Instagram gitu ya. Jadi supaya mudah diingat aja. Ataupun nanti bisa pakai nama teman-teman juga, tapi memang pada dasarnya nggak bisa pakai spasi ya, ataupun pakai simbol-simbol lainnya, apalagi simbol titik itu nggak bisa, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan juga di sininya masih tanda X, berarti teman-teman itu nggak bisa gunain nama tersebut karena mungkin sudah dipakai juga oleh orang lain. Bisa jadi teman-teman harus cari alternatif nama yang lain. Kalau misalkan dia sudah checklist hijau, berarti nama tersebut tersedia. Seperti halnya kalau kita mau ganti username di IG kan juga seperti itu ya. Kalau di X berarti sudah ada yang punya gitu kan. Kalau misalkan sudah hijau berarti belum ada yang punya dan teman-teman bisa pakai. Oke, kita coba ya. Misalkan nama aku Nurhanisa.
Nggak bisa. Kenapa? Karena ini sudah ada yang pakai. Berarti aku harus ganti-ganti. Coba. Nah, ini juga nggak bisa. Ternyata udah ada yang pakai. Kita coba lagi. Nah, sudah hijau nih. Kalau sudah hijau, berarti bisa dipakai untuk nama dari tautan microsetnya. Kita tinggal klik selesai aja. Lalu kita verifikasi ya. Kalau udah sukses, dan sampailah kita di sini, teman-teman. Jadi kalau mau lewat handphone ataupun lewat laptop sama aja. Cuman kalau di laptop itu kan emang versi lebih kecilnya aja dan harus diklik di bagian atasnya nih kalau untuk lihat full screen-nya seperti itu ya. Kalau ini kan kalau lewat laptop enaknya bisa lihat kanan kiri gitu ketika kita mengedit perubahannya langsung terlihat seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk untuk mengganti profil teman-teman. Pertama kita tinggal klik aja nih yang paling atas tulisan profil, terus ada tanda panah ke bawah. Teman-teman tinggal klik. Terus teman-teman bisa edit di sini. Nama nama profilnya misalkan Nuranisa, udah benar. Tapi aku nggak mau nih warnanya kayak gini. Nah, aku bisa ganti nih warnanya sesuai kemauan aku. Misalkan aku mau warna hitam. Terus tulisannya aku nggak mau nih teksnya seperti ini. Teksnya itu bisa diganti teman-teman. Bisa pakai Montserrat atau Clever atau apapun yang menurut teman-teman bagus dan enak dilihat. Nah, deskripsi-nya aku juga mau ganti warnanya biar kelihatan, misalkan warna hitam ya. Terus aku nggak mau nih, karena kita ngomongin personal branding ya, itu bisa aku tulis marketing. Sebenarnya deskripsi profil ini tuh luas ya jangkauannya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa muat masukin quotes kayak gitu-gitu bisa. Atau kata-kata mutiara lainnya itu juga bisa dipakai. Atau memang mau langsung masukin deskripsi dari diri teman-teman gitu seperti CV juga nggak apa-apa. Jadi bebas aja sesuai dari teman-teman. Nah, kalau kita udah ubah nama kita sama deskripsi profil, kita bisa ganti fotonya nih. Karena ini fotonya masih kosong ya. Nah, gampang banget ya, tinggal pilih gambar. Terus ada unggah gambar. Nah, teman-teman pilih fotonya di folder teman-teman. Nah, saya mau contohin, misalkan saya pakai yang ini aja ya, contoh sebagai contoh. Nah, fotonya itu 1:1 ya teman-teman. Jadi nanti bisa diatur lagi di apa namanya di sini dipotong gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman fotonya belum square ya, berarti nanti ketika diupload itu dalam bentuk 1:1. Terus kita tinggal potong aja. Nah, udah auto upload kan sudah keganti. Nah, ini keren banget nih, udah ada fotonya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ganti pakai foto pribadi teman-teman ya. Nah, setelah itu kita punya namanya gambar sampul atau header. Mungkin kalau teman-teman pengguna X tahu ya, atau pengguna Facebook tuh ada headernya di atas yang di gambar samping. Itu pun bisa kita ganti teman-teman. Nah, ini saya coba upload juga, saya contohin. Oke, sama, ini juga diatur lagi ya teman-teman ya, supaya gambarnya pas, baru kita potong. Nah, berubah ya, jadi agak cantik ya, ada atasnya gitu ya, ada kayak kop surat seperti itu. Nah, ini namanya header dari s.id. Oke, dari sini teman-teman udah pada ubah ya, karena ini gampang, atau mungkin teman-teman masih pilih foto, silakan. Tinggal kalau udah tinggal ditutup lagi. Nah, kita mau isi yang tautan-tautan ini nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masukin LinkedIn, boleh, Instagram boleh. Nah, tinggal diklik aja nih tanda panahnya. Terus di sini mungkin kalau LinkedIn tinggal tulis aja LinkedIn. Nanti di sini linknya tinggal diganti. Kalau aku misalkan mau masukinnya Instagram ya teman-teman ya, nih aku coba, aku udah tulis, copy paste aja. Tinggal kita paste, terus ininya aku ganti Instagram. Nah, terus misalkan ini mau aku ganti tulisannya aku nggak suka, aku misalnya pakai ini, bisa. Nah, terus misalkan aku mau pakai icon Instagram nih, di sini tinggal pilih gambar atau icon, terus teman-teman tinggal pilih yang brand, terus cari akun yang Instagram nah yang ini. Nah, auto sudah keganti nih teman-teman. Jadi apapun bisa nih, mau nanti Facebook juga bisa. Nah, misalkan yang ini mau diedit juga bisa nih tautannya. Terus tinggal pilih gambar lagi.
misalkan mau masukin Facebook gitu ya. Ini aku taruh di sini, misalkan Facebook nih yang warna biru. Terus tinggal kita ganti linknya. Sebelum ini kita ganti dulu Facebook. Terus linknya tinggal diganti link Facebook ya teman-teman ya. Sesuai Facebook teman-teman. Seperti itu. Terus misalkan kalau ada yang nanya, terus ini baru Instagram, baru Facebook, mau nambahin yang lain nih TikToknya belum, gimana caranya? Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, ada tulisan tambah komponen baru. Teman-teman bisa klik aja tambah komponen baru. Terus di sini ada tulisannya namanya tautan. Nah teman-teman tinggal klik nih. Nah udah muncul kan tulisan hello, teman-teman bisa ganti jadi TikTok. Terus nanti mungkin tulisannya mau di bold, boleh di italic, dimiringin gitu ya, bisa. Terus bisa pakai tulisan apa, misalkan mau diganti Poppins contohnya. Terus kalau mau ditambahin icon lagi kayak gini bisa, nanti tinggal dipilih di gambar icon. Masukin ganti TikToknya. Oke. Terus kalau mau masukin WhatsApp, misalkan kalau teman-teman jualan gitu ya, gimana? Bisa juga tinggal tambah komponen. Di sini udah ada nih WhatsApp. Nah, teman-teman tinggal tulis aja misalkan WhatsApp apa gitu ya teman-teman jualan. Nah, teman-teman tinggal masukin nomornya di sini. Berapa nomornya? Sebenarnya ada pilihannya, mungkin bisa masukin link, email, atau telepon biasa. Nanti tinggal ininya diganti, bisa diganti. Oke, gampang ya. Terus kalau misalkan bingung nih ya, atau mungkin gak suka penempatannya, kok WhatsAppnya di sini sih, pengennya WhatsAppnya di bawah. Nah, ini bisa di drag ke bawah, teman-teman tinggal ditahan aja ya pakai kalau pakai laptop gitu ya. Tinggal dipindahin ke bawah. Nah, gampang ya. Teman-teman pasti bisa sih semuanya, aku yakin. Terus di sini ada yang terakhir ada embed ya. Embed ini teman-teman bisa masukin video gitu ya. Nah, yang didukung itu apa yang di embed? Ada YouTube video, ada Instagram post gitu ya, Twitter post, TikTok gitu kan, SoundCloud, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Yang sebelah kanan. Nah, ini kita jadi bisa masukin YouTube di sini. Dan YouTube-nya itu bisa di autoplay. Nah, autoplay di sini, jadi ketika misalkan ya teman-teman, misalkan aku nge-share Microsoft aku ke teman-teman. Nah, ketika teman-teman cek gitu ya, buat teman-teman buka YouTube-nya jadinya udah autoplay. Jadi langsung kenyala sendiri tanpa teman-teman harus klik lagi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman matiin autoplay-nya, ya berarti teman-teman ketika mau lihat YouTube-nya, teman-teman harus klik lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman pengennya eh, ketika orang ngebuka Microsoft tapi YouTube-nya langsung jalan, teman-teman tinggal klik autoplay kayak gitu. Nah, terus di sini kan bisa buka tutup ya. Nah, kalau teman-teman pengennya nggak buka tutup, terus pengennya kayak biasa aja kayak gini, tinggal dimatiin aja yang tulisan spoiler. Di sini tulisan spoiler ya. Tinggal ditutup aja spoilernya. Sehingga jadi cuman tampilannya YouTube aja kayak gini. Kalau ada spoilernya kan teman-teman bisa buka tutup kayak gitu. Itu yang bikin bedanya. Terus di sini ada apa lagi? Di sini masih ada eh, buat taruh foto teman-teman. Nah, kita tinggal lihat aja tambah komponen baru. Di sini ada namanya gambar dan image slider. Apa bedanya? Kalau gambar itu fotonya satuan teman-teman. Tapi kalau image slider, teman-teman mungkin tahu di Instagram ya yang fotonya di slide-slide tuh. Tinggal digeser-geser biasanya kalau orang post gitu ya, masukin 3 foto langsung sekaligus. Nah, itu namanya image slider. Jadi misalkan kalau kita lihat, kita coba yang gambar dulu ya. Kita gambar, nah masukin aja 1 foto misalkan. Nah, masih loading. Nah, ini contohnya gambarnya cuma satuan. Nah, terus misalkan mau ambil lagi ya gambarnya contoh satu lagi. Nah, teman-teman kalau misalkan nggak suka gambarnya, "Oh, ini gede banget ya kayaknya." Teman-teman bisa bikin dia kanan kiri. Gimana caranya? Nah, misalkan gambar ini yang pertama ya. Nah, tinggal pilih opsi lanjutan nih, buka opsi lanjutan. Terus pilih yang tipe gambar. Teman-teman bisa pilih 2 kolom. Nah,
Kok dia masih sendiri sih nggak berubah? Nah, yang bawahnya juga teman-teman harus ubah. Juga sama, pilih buka opsi lanjutan, terus pilih tipe gambarnya jadi yang 2 kolom. Nah, jadi kanan kiri. Nah, maksimal dia bisa bikin 3 kolom karena di tipe gambar ini ada pilihannya ya. Full kolom tuh yang tadi satu yang pertama. Terus yang dua yang seperti ini. Yang ketiga kalau berarti teman-teman masukin satu foto lagi. Terus tinggal dibikin 3 semuanya. Seperti itu. Gampang ya. Nah, terus kalau teman-teman gak suka ya berarti gambar-gambarnya dipindahin aja ke bawah. Misalnya kita tarik ke sini. Nah, ini juga kita tarik ke sini. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi pakai portfolio teman-teman juga ini bisa. Nah, satu lagi tadi yang aku bilang ada namanya image slider. Nah, ini tinggal dimasukin aja, tinggal diklik. Pilih fotonya yang mau teman-teman masukin yang mau digeser-geser. Maksimal ada 10 foto ya yang bisa digeser. Ini aku contohin lagi. Nanti bisa diatur juga ya, mau dipotong juga boleh atau mau langsung full bisa. Ini baru satu, kita masukin lagi. Aku masukin coba 3. Masih loading ya. Oke, satu lagi. Coba yang ini. Nah, ini jadinya sudah kelihatan ya teman-teman ya kalau ini bisa digeser-geser. Tuh. Jadi nanti punya teman-teman bisa digeser juga sama kayak di story atau stories kayak di Instagram. Nah, ini bisa ditarik juga kalau teman-teman nggak mau di atas bisa kita pindahin ke bawah. Tuh. Nah, terus ada apa lagi di sini? Di sini ada maps ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pengen nunjukin sesuatu tempat itu lokasi, kalau mungkin ada acara, kita bisa coba di sini. Misalkan apa? USU ya, berarti Universitas Sumatera Utara ya. Kita coba. Nah, ada nih di sini alamatnya. Nah, kalaupun pengen di spoiler kayak gini kan mungkin ada yang nggak suka nih. Ini kok mapsnya langsung kebuka gini. Pengen dibuka tutup kayak video tadi bisa tinggal diklik aja nih gambar spoilernya, tulisan spoiler. Tinggal kita aktifin, kita tulis aja di sini misalkan maps kampus gitu ya. Terus yang bisa kita bold, terus kita bisa ganti gitu ya mau apa namanya fontnya bisa. Terus kita mau atur taruh di bawah juga boleh. Misalkan tuh. Jadi berurutan ya ada Maps Kampus, ada YouTube, kayak gitu. Teman-teman nanti bisa kreasin lagi lebih bagus lagi. Terus terakhir di sini ada penghitung mundur nih teman-teman. Penghitung mundur sini teman-teman tahu ya ada countdown itu biasanya kalau mau ada acara nih. Misalkan aku ada acara besok tanggal 16 Februari. Nah ini bisa diatur nih 16 Februari atau enggak 17 lah misalkan. Terus jamnya misalkan jam 8 pagi gitu ya. Nah, kita atur aja, kita set. Nah, di sini kelihatan nih, berarti 1 hari, 21 jam, 1 menit lagi, itu akan menuju ke tanggal 17. Jadi kalau misalkan teman-teman punya acara tuh biasanya ada penghitung waktunya ya, bisa berapa hari lagi. Nah, ini bisa banget nanti teman-teman pakai. Oh iya, aku mau informasiin kalau di sini teman-teman jangan khawatir kalau misalkan lagi enak-enak bikin macros tiba-tiba misalkan handphonenya mati atau laptopnya mati karena misalkan baterainya habis. Terus teman-teman bingung, oh tadi lagi ngedit lagi, aduh gimana ya terus harus bikin ulang. Nggak perlu khawatir karena ini sudah auto save ya. Jadi kalau di menu komponen ini teman-teman sudah auto save. Jadi ketika teman-teman tadi tiba-tiba mati, handphonenya mati atau mungkin laptopnya mati lagi ngedit, itu sudah pasti ke save. Jadi jangan khawatir atau tiba-tiba keluar gitu ya. Itu sudah gampang gitu. Jadi ketika teman-teman login lagi, teman-teman ini tetap aktif. Tetap masih sama. Terus kita ada masuk ke pengaturan. Kalau tadi kita ngomongin komponen, sekarang kita mau balik ke pengaturan teman-teman. Di pengaturan teman ini teman-teman bisa pilih eh, temanya lagi gitu ya. Kalau teman-teman mau ganti temanya, misalkan nggak suka pakai yang ini, mungkin bisa pakai yang biru ini gitu ya, misalkan. Atau mau pakai yang ini nggak kelihatan.
Aku coba yang lain. Misalkan yang ini, itu bisa banget. Atau kalau teman-teman punya background sendiri gitu ya, misalnya teman-teman suka desain terus punya background sendiri bikin. Nah, teman-teman bisa ganti di sini. Caranya tetap sama seperti teman-teman ingin mengganti foto di sosial media ataupun tadi yang ada di sebelumnya aku udah dicontohin ya buat ganti foto tinggal klik aja nih yang gambar pensil terus teman-teman tinggal upload dari file yang ada di eh, komputernya, laptopnya atau di handphonenya. Terus di sini ada apa lagi? Di sini teman-teman bisa gonta-ganti tombol. Misalkan nih tombolnya kelihatan ya, tombolnya itu di sini runcing banget. Nah, kita bisa bikin round tuh. Jadi round terus di sini bisa kita ganti outline gitu. Misalkan nggak mau kelihatan ada bayang-bayangan atau kita mau bikin elevate gitu ya, agak rounded sedikit. Nah, ini bisa. Selain itu, tombolnya sendiri itu bisa kita atur ukurannya teman-teman. Kalau ini kan ukurannya default ya, standarnya ya. Terus bisa kita ganti yang ke small. Tuh. Jadi nanti teman-teman selera teman-teman seperti apa, terserah teman-teman. Dan kalau di sini teman-teman wajib klik simpan perubahan. Karena kalau teman-teman nggak klik simpan perubahan di menu pengaturan itu nggak akan keubah teman-teman. Jadi itu bedanya sama yang di komponen ya. Kalau di komponen kan udah pasti apa namanya auto save ya. Tapi kalau di pengaturan teman-teman wajib simpan perubahan atau save change. Terus lanjut, di sini kita ada centang biru juga ya kayak sosial media pada umumnya. Nah, di centang biru ini teman-teman bisa ajukan nih kalau teman-teman pengen akunnya, akun Microsoft itu centang biru. Gimana caranya? Teman-teman tinggal yang paling bawah nih di menu pengaturan, terus diklik aja ajukan verifikasi, terus ajukan verifikasi. Teman-teman tinggal isi datanya, ya, masukin informasi teman-teman sama dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukung ini bisa masukin mungkin KTP teman-teman bisa atau mungkin apa namanya bisa penghargaan yang lain atau apapun yang dimana itu sebagai pendukung teman-teman supaya apakah itu kredibilitas teman-teman dalam proses kita verifikasi Microsoft teman-teman seperti itu. Jadi nanti bisa dicoba kalau teman-teman pengen centang biru ya, kayak gitu. Nah, itu terkait Microsoft teman-teman, gampang banget ya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman baru login lagi gitu ya di device lain, kan tampilannya udah pasti seperti ini ya. Terus teman-teman bingung nih, aduh ngeditnya gimana ya? Teman-teman tinggal klik aja microsite nih, microsite. Terus sini ada menu edit. Nah, teman-teman tinggal edit aja. Udah, tinggal diedit. Nah, terus setelah itu bisa diapakan? Di sini ada di pojok kanan ini tulisan bagikan ya atau share. Teman-teman bisa langsung share ke Facebook, ke Twitter atau X gitu ya, WhatsApp atau teman-teman copy linknya. Dan ada QR code yang tadi bisa teman-teman pakai mungkin taruh di flyer. Dan QR code-nya kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal di download aja. Nanti ketika di scan akan merujuk ke sosial media atau mungkin ke Microsoft teman-teman yang isinya saya nggak tahu apa, maksudnya isinya dalam arti mungkin personal branding teman-teman ataupun teman-teman punya akun jualan ataupun mungkin buat di kampus ya acara-acara kampus itu bisa. Nah, jadi kalau misalkan di copy tinggal di copy aja, terus kita tinggal cari nama saya. Nah, ini tampilannya seperti ini, udah kebuka. Nah, gampang ya. Aku rasa sih di sini teman-teman semua, teman-teman USU pada bisa semua, nggak mungkin enggak gitu ya, karena gampang, praktis, tinggal masuk-masukin aja seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Boleh ya, Kak Ulfa ya, sesi tanya Ya, jawab silakan sekalian ya. teman-teman dari USU kalau ada yang ingin bertanya, mungkin atau tadi ada yang ketinggalan, boleh silakan. Boleh kalau ada yang mau tanya atau yang masih bingung terkait pembuatan microsite, bisa langsung tanya. Gratis kok nanyanya, nggak keluarin biaya juga. Atau mungkin emang udah pada ngerti semua kali, Mungkin Kak ada Ulfa. yang udah jadi nih microsite-nya, boleh raise hand. Oh iya, boleh ditunjukin untuk Udah jadi. microsite-nya yang sudah jadi, sudah buat. Kalau yang udah jadi akan mendapatkan merchandise dari Pandi.
Tuh, teman-teman, lumayan dapat merchandise. Coba yang udah taruh di kolom chat deh, biar kita Ya lihat boleh. bareng-bareng. Atau masih ada yang ketinggalan nih tadi sampai mana? Biar nanti dibantu sama Kak Anissa. Ya, kalau misalkan malu nggak apa-apa di kolom chat aja juga nggak apa-apa. Kalau malu mungkin raise hand. Lumayan loh teman-teman. Oh ada nih Kak Anissa, s.id Ferry Des Gunawan. Oke, kita coba buka ya. Ya, Terlihat ya? Terlihat nggak? udah kan? Kalpa. Ya Oke. udah. Ya, ini contohnya nih dari Kak Ferry Gunawan ya, tuh graphic designer. Nih bagus nih, lucu ya ada gambarnya. Cuman mungkin kalau saran dari saya ini mungkin tulisannya diterangin lagi ya biar lebih kelihatan karena ini graphic desainernya agak warnanya agak nyaru ya sama backgroundnya ya. Nanti bisa diatur lagi. Tapi ini udah bagus Kak Ulfa. Ya. Mungkin Dapat. ini bisa ditambahkan ya, itu kan cuma ada My LinkedIn sama WhatsApp. Betul. Mungkin saya tambahin yang Mau lain. LinkedIn ya, biar lebih menarik. Betul. Mungkin Mungkin bisa sosial, masukin portfolionya juga bisa nih dimasukin nih, ya. Kalfa ya. Ya, mungkin Kak Ferry ada kendala di mana gitu, bisa langsung ditanyakan sama Kanisa nih. Boleh Kak Ferry kalau misalkan mau tanya atau ada yang masih bingung? Oh, nggak ada katanya. Oh, nggak Mungkin ada. bisa lebih Oke, diperbagus lagi ya microsite-nya. ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin yang udah jadi microsite-nya bisa kita tampilin. Untuk Kak Ferry, tolong menuliskan nama, alamat, dan nomor handphone di kolom chat ya untuk pengiriman merchandise-nya. Yuk, teman-teman yang lain yang udah jadi microsite-nya, boleh? Boleh nih teman-teman atau masih bingung atau masih malu-malu kali ya. Ah, ada lagi nih Kanisa. Oke, kita coba ya dari kayak zip ya. Coba lagi. Nggak ada nih Kak nih. Mungkin salah kali penulisannya ya. Yang tadi udah aku bilang besar kecilnya itu. Kalau misalkan dicari tidak ada, berarti teman-teman salah nih linknya nih. Jadi ngulang Coba lagi tuh dilihat gimana lagi. Kanisa? Coba kayak Zit mungkin bisa dilihat lagi ya. Di sini yang dibagikan nih kan ada microsite. Terus mungkin lihat klik yang bagikan. Terus tinggal di copy aja. Nah, siapa tadi huruf besar kecilnya salah. Ya, mungkin bisa diperbaiki dulu kayak Zit ya. Betul. Ya, ada lagi nih Kanisa dari s.id Siti Nur Salsabila. Oke, kita coba ya. Kita search lagi. Oke, udah ada nih dari Kak Siti Nur Salsabila. Ini bagus banget, ada CV-nya. Terus masukin fotonya juga ya, bisa di slide. Ini keren banget sih. Bagus. Ya, hampir sempurna ya. Iya, sosial media nanti Keren-keren. dimasukin lagi keren-keren ini. Keren banget. Oh, ada my birthday-nya itu 209 hari Mm-mm. lagi. Masih lama ya ini ya. Oh, dia juga mencantumkan CV Boleh sama dicontoh nih CV. Nah, ini keren banget nih. eh, Kak Siti udah bisa masukin CV ya, walaupun belum diajarin tadi, tapi udah paham ya. Nah, ya. teman-teman dari CV-nya ini tuh nanti bisa di-download loh. Kalau di sini aku nggak bisa download karena ini kan punyanya Kak Siti ya. Kalau misalnya Kak Siti sendiri tuh bisa langsung download juga CV-nya nanti langsung jadi. Nanti ini bisa masukin juga kontak-kontaknya yang pengen kita tahu. Nanti teman-teman bisa contoh nih punya Kak Siti ini karena menurut aku bagus banget karena Kak Siti udah membuat CV juga di sini sudah dijelasin tuh kalau Kak Siti tuh skillnya wah bisa programming juga ya Python, Pascal gitu ya terus bisa Canva skillnya udah dikasih tahu. Nah ini contoh juga buat teman-teman yang lain bisa pakai. Kak Siti, mohon menuliskan nama, alamat, dan nomor handphone ya di kolom chat. Nah, yang tadi nih, Kak Nisa, ya Zid, dia udah ngasih lagi nih. Oke kita coba ya. Nah ini baru kebuka. Oh oke ini juga buat Tadi oke salah di halo. mana ya?
Dia. Sebentar ya, aku tadi belum lihat banget chatnya. Namanya salah ya, Yazid Ilmi. Ilmi, Ilmi Ihsan. Oh iya, penulisannya salah tadi. Nggak apa-apa, Kak. Sudah diperbaiki, tinggal di copy. Lebih gampang. Nah, ini juga sama, ini juga oke. Udah ada WhatsApp-nya, ada emailnya juga, ada save kontak tuh, udah bisa save kontak. Iya, karena di s.id ini teman-teman juga langsung bisa save kontak loh ketika teman-teman pengen bagiin ke orang lain, itu bisa auto save. Atau mungkin bisa masuk juga langsung ke WhatsApp-nya. Udah enak banget tinggal pakai. Udah ada link ini juga di sini. Ini udah diganti juga ya headernya ya A Boy Who Born on March. Oke, tanggal 24 Maret 2006. Oke, ini Kak Ulfa. Oke. Nah, ayo teman-teman yang lain yang udah jadi microsite-nya, silakan Mungkin di ada lagi. kolom chat. Boleh nih, berapa orang lagi Kak Ulfa? Dua lagi. Dua lagi ayo, dua orang lagi yang beruntung lumayan lo dapat merchandise dari Pandi. Ada yang berani nggak? Untuk Kak Yazid, tolong tulis nama, alamat, dan nomor handphonenya ya di kolom chat. Ayo Mungkin dua ada orang mau lagi tuh. penambahan komponen lain, Kanisa, untuk di microsite-nya? Apa contohnya ya? Kalau di komponen ini sebenarnya udah Mungkin semua ya. Oh, CV kali ya. Tadi mungkin teman-teman ada yang belum bisa Oh masuk iya, CV. CV ya. Tadi baru kasih T doang yang paham. Jadi kalau dibuat CV, teman-teman bisa tinggal tambah komponen baru di sini. Teman-teman tinggal pilih di sini, kurikulum vitae ya, CV ya. Teman-teman tinggal klik. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa isi seperti CV pada umumnya. Nama lengkap teman-teman, terus deskripsinya teman-teman ini sebagai apa ya, emailnya, nomor teleponnya. Tapi memang yang bersifatnya memang bisa dilihat orang lain ya, general ya. Jangan yang misalkan teman-teman gak mau share, tapi teman-teman share seperti itu. Terus bisa masukin alamatnya, terus summary-nya teman-teman, terus edukasi teman-teman terakhir tuh lulusannya dari mana, SMA mana atau SMK mana, kayak gitu. Terus mungkin ada pengalaman bekerja atau pengalaman magang teman-teman, bisa juga dimasukin di sini. Dan ada pun juga kemampuan sini berarti mungkin skill teman-teman itu bisa dimasukin juga. Ataupun misalkan kurang nih minta mau tambahin apa, nah, tinggal tulis aja judulnya apa, itu mungkin kemampuan yang lainnya, terus tinggal dideskripsiin aja. Ini gampang banget ya, aku yakin teman-teman bisa ya. Cuma tinggal klik yang tambah komponen tadi, terus pilih yang kurikulum vitae. Jadi kebuka seperti ini. Nanti teman-teman tinggal isi aja. Aku yakin bisa, karena Kasiti aja bisa nih untuk ngisiin CV-nya. Teman-teman juga yang lain bisa. Tinggal ikutin aja stepnya. Oke, ini ada lagi ya Kak ya? Oh belum ya? Ini teman-teman nggak ada Mungkin yang mau ini lagi kali, nih? Kanisa. Hmm. Misalnya mungkin teman-teman ada yang dia hobi menulis buku, atau dia punya apa sih, jualan kecil-kecilan, UMKM-nya gitu. Nah, kita bisa masukin nggak tuh Kanisa, misalnya dia udah nulis buku nih, biar bisa di-sharing ke teman-teman yang lain untuk bisa baca hasil karyanya dia nih gitu. Itu bisa masuknya ke komponen mana nih, Kak? Oke, kalau misalkan buku, biasanya teman-teman mungkin nulisnya di mana nih? Atau mungkin contohnya di Blogspot ya biasanya gitu ya. Kan itu udah pasti ada linknya ya. Nah, teman-teman tinggal tambah komponen aja, terus tinggal klik tautan aja nih teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa taruh nih misalkan apa ya, contohnya karyaku gitu kan. Terus kita ganti, kita bold misalkan. Terus kita ganti. Nah, terus linknya ini yang teman-teman pengen kasih tahu ke orang-orang lain mengenai karya teman-teman, teman-teman masukin aja. Kalau tadi misalkan contohnya Blogspot, ya teman-teman masukin aja ke sini nggak apa-apa. Ataupun hal-hal lain, misalkan teman-teman apa nih, eh, mungkin suka mau nginfoin mengenai eh, skill teman-teman ya, contohnya mungkin ngajarin desain atau apapun, ini juga bisa dimasukin ke link ini. Jadi apapun yang berbentuk link gitu ya, mau teman-teman misalkan misalkan buku gitu ya, teman-teman mau sharing buku, misalkan buku apapun,
Nah, terus kan kadang buku itu bentuknya PDF. Nah, gimana teman-teman bisa masukin ke sini? Sedangkan saat ini kita belum bisa masukin file bentuk PDF atau format lainnya gitu ya. Nah, teman-teman caranya bukunya itu bisa teman-teman upload ke Google Drive, teman-teman. Nah, dari Google Drive kan itu ada pasti ada linknya ya. Nah, linknya itu baru dimasukin di microsite kayak gitu. Itu bisa banget nanti dipakai. Ataupun karya-karya teman-teman yang lain yang memang bukan berbentuk link, itu bisa jadi diupload aja dulu ke Google Drive atau mungkin drive lainnya yang dimana ada menghasilkan link dan linknya akan dimasukkan ke dalam microsite. Mungkin kayak gitu sih Kak Ulfa. Kayak nih teman-teman nih dua lagi ayo yang mau tunjukin. Yang udah jadi microsetnya, kalau malu resen boleh di kolom chat nanti kita cek untuk microsetnya. Boleh nih dua lagi loh teman-teman, ayo cepet-cepetan. Atau teman-teman masih pada buat nih. Ini baru tiga ya, Kak Ferry, Kak Siti, sama Kak Yazid. Ayo dua lagi yang bisa dapat hadiah lagi nih. Atau mungkin teman-teman apa namanya masih ada yang bingung ya. Pokoknya kalau dari saya itu udah menginformasikan kalau di komponen ini teman-teman sudah auto save ya. Jadi jangan khawatir. Sedangkan kalau di pengaturan teman-teman wajib save. Seperti itu. Dan ini aku teman-teman, oh iya aku mau menginfokan. Kan kalau misalkan tadi ya yang di microset ini, aku udah bilang kuota teman-teman itu 30 microset selama 1 bulan ke depan. Nanti setelah 1 bulan itu apa namanya microsetnya itu akan balik ke akun gratis nih teman-teman. Jadi teman-teman bukan pakai akun berbayar lagi. Nah, misalkan teman-teman udah bikin 30 microset nih dalam satu akun ini. Sedangkan akun gratis itu atau akun free itu, teman-teman cuma bisa bikin 3 microset dalam satu akun, hanya 3 ya. Nah, terus gimana nih? Misalkan teman-teman udah bikin 30 terus sedangkan gratis itu 3. Berarti kan ada 27 yang hilang. Nah, jangan khawatir. Jadi sebenarnya 30 micros ini tetap ada teman-teman. Tetapi yang bisa diedit itu hanya 3 terakhir teman-teman. Sedangkan 27 microset yang udah teman-teman buat itu tetap ada linknya, tetap masih bisa digunakan, hanya tidak bisa diedit. Nah, ketika teman-teman pengen edit, teman-teman harus subscribe seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Pokoknya link di kita itu di Microsoft itu tentunya pasti lifetime. Jadi seumur hidup teman-teman bisa pakai. Jadi aku ingatkan sekali lagi ketika misalnya nanti akan berubah ke akun free gitu ya, teman-teman masih bisa gunain. Walaupun terbatas hanya 3 microset, walaupun sudah bikin 30 nanti 27-nya tetap bisa digunakan, hanya tidak bisa diedit aja yang 27-nya, tapi yang tiganya lagi itu masih bisa diedit. Itu ya teman-teman ya. Ini ada nih Kanisa, s.id Apa? slash Oh, Anugrah. Nugrah. Oke, kita buka ya dari Kak Anugrah. Kita lihat lagi. Oke, ini udah masukin nih saya kuliah di USU. Oke, udah dimasukin sosial medianya dari YouTube-nya. Nanti mungkin bisa dikreasiin lagi ya Kak Anugrah ya. Mungkin bisa dimasukin nih nanti fotonya, foto dari Kak Anugrah sendiri, terus mungkin dari portfolionya atau mau ditambahin yang lainnya juga nggak apa-apa. Lebih di apa namanya? Di lebih bagusin lagi aja seperti itu. Oke nih, satu orang lagi ya Kak Ulfa ya. Ya, untuk Kak Anugrah silakan menuliskan nama alamat dan nomor handphone di kolom chat. Ya, siapa Oke. lagi yang udah jadi microsetnya? Siapa lagi? Satu orang Atau lagi. ada yang ingin bertanya dengan Kanisa, silakan. Boleh Dan kalau ada Kanisa yang mau mungkin tanya. nanti kalau mungkin ada dari para peserta USU yang mau bertanya nih, bisa kontak kemana Kanisa? Oke, bisa kontak ke WA marketing s.id nanti aku coba tulis di kolom chat ya. Ya, boleh. Nah, terakhir nih, s.id slash Alfian. Oke, bentar Kak. Aku tulis di kolom chat dulu. Oke, Alfian ya. Kita buka lagi share screen-nya.
Hmm. Oh, Kak Alfian ini baru pakai ini ya, apa namanya, short term linknya ya, bukan pakai microsite-nya nih. Gimana nih Kak Ulfa? Maksudnya gimana ya? Saya juga nggak paham. Ya, jadi Kak Alfian ini ketika kita klik itu tidak merujuk ke microsite, tapi Kak Alfian ini memendekkan tautan pakai Oh, shortener link, iya, bukan pakai iya, iya, iya. microsite. Gimana nih Kak Ulfa nih? Mungkin dibuat dulu microsite-nya ya, Kak Alfian ya. Oke, jadi teman-teman mungkin mau aku infoin dikit ya. Tadi aku juga lupa belum menginfokan terkait tautan ya teman-teman. Jadi kan di awal tuh sudah saya infokan juga ya. Ada microset, ada tautan. Nah yang dibuat Calvin itu adalah tautan teman-teman. Memperpendek link. Nah ini contohnya ya. Kita klik aja nih yang namanya tautan. Nah aku udah bikin nih misalkan tautan YouTube ya. Nah, teman-teman, caranya kalau misalkan mungkin ada link Google Drive, link Zoom, link apapun gitu ya, terus pengen teman-teman sharing, terus teman-teman pendekin biar nggak ribet, teman-teman tinggal klik yang tautan aja, terus masukin linknya, ini copy paste aja, terus tinggal kita singkatkan aja teman-teman. Nah, kalau udah disingkatin, nanti akan dapat hurufnya ini random nih, SID satu les. Nah, ini ribet kan, nggak mungkin kita sharing seperti ini. Caranya gimana teman-teman bisa edit, klik edit, teman-teman tinggal ubah sesuai kebutuhan teman-teman. Karena ini link YouTube, misalkan aku masukin SID YouTube SID misalkan, tinggal kita save. Udah jadi. Nah, kalau misalkan tadi udah bisa ke save, berarti tandanya belum pernah ada yang pakai link tersebut ya. Nah, jadi ketika singkat SID YouTube SID. Nah, ataupun teman-teman mungkin mau singkat webinar dan lain sebagainya itu juga bisa. Ini contoh dari tautan yang teman-teman ya, beda sama microsite. Kalau tautan itu memang hanya mempersingkat aja sama yang tadi sudah dibuat Calvin seperti itu. Oh, ternyata di belakangnya pakai underscore, Kak. Jadi Alfian underscore. Oh gitu. Oke, boleh Coba kita kita lihat lihat. lagi ya. Bentar. Tadi mana namanya? Oke, ini punya Calvin Rapi ya. Dan ini tuh kayaknya simple ya, lebih ke simple ya. Ini udah masukin dari profilnya nih, udah ada CV-nya. Walaupun belum ditulis semuanya, tapi sudah dimasukkan ya untuk CV. Ada sosial medianya, ada email, link ini udah lengkap nih. Cuma memang mungkin basicnya Calvin ini adalah simple. Nah itu Calvin tadi salah satu contohnya. Dari Calvin sendiri adalah hati-hati ketika nge-share. Nah takutnya tadi kebukanya jadinya beda kan ya. Kalau Alfian bisa menuliskan nama, alamat, dan nomor handphone di kolom chat. Suaranya Instagram lagi ah, ataupun kontak yang lain seperti itu. tapi lebih dibagusin lagi kali ya, nya ya. Betul. Mm-mm. Oke, Kak Ulfa, masih ada lagi atau sudah ini ya? Untuk mendapatkan merchandise sudah 5 orang, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ditampilin microsetnya boleh dituliskan aja Oke, kalian. kalau ada yang mau sharing, boleh. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada kendala juga silakan teman-teman langsung tanya aja tuh raise hand atau mau langsung di ini aja juga nggak apa-apa. Kita tungguin kok ini. Atau lagi pada masih buat microset mungkin Kak Ulfa. Lagi pada sibuk. Ada mungkin karena satu mungkin pakai handphone terus Ya, sambil sekalian edit. karena tampilannya beda ya. Beda, cuman lebih kecil aja. Betul. Ini masih ada yang mau tampilin nggak teman-teman? Ini
Ini keren-keren loh. Ini ya kalau misalnya teman-teman mau apa namanya nanya-nanya itu bisa di SID wamarketing.s.id. Ada aku udah taruh di kolom chat ya teman-teman tinggal tanya-tanya aja kalau mungkin barangkali malu. Ada ngasih saran nih Kak Nisa. Ya, Itu saran untuk CV boleh tambahin rubrik seperti organisasi atau project karena nggak semua mahasiswa udah kerja katanya. oke siap. Kita tampung ya dan kita terima ya masukannya. Terima kasih Kak Siti untuk masukannya. Semoga itu bisa jadi apa namanya pengembangan untuk kita juga ya dari Nah, masukannya Kak Siti ya. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ngasih masukan juga nggak apa-apa, kita menerima juga. Ini salah satu dari Kak Siti juga bagus ya sarannya. Oke, ada yang masih mau bertanya atau mau ngasih saran? Juga kita masih nerima nih teman-teman. Jangan malu-malu. Kalau Fas mungkin sepertinya udah tidak ada yang ingin bertanya kali ya. Mungkin udah pada ngerti semua dan mungkin masih pada ngedit kali. Sepertinya. oke, jika nggak ada lagi yang mau ditanyakan, baik, terima kasih Kanisa untuk workshop kita pada Oke. hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa di USU. Seperti itu mungkin nextnya kita bisa lebih mengembangkan lagi ya Kanisa ya untuk microsite-nya. Gitu kan. Betul. Untuk kepada peserta mohon mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Kita mulai di slide pertama sebentar. Slide pertama, satu dua. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide yang terakhir. Oke. Baik, terima kasih Kanisa untuk waktunya dan ilmunya pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman USU dan juga para Bapak dan Ibu dosen dari USU. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan untuk kegiatan workshop kita pada hari ini. Kita akan kembali pada kegiatan webinar atau workshop selanjutnya bersama kami Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia yang berkolaborasi dengan Universitas Sumatera Utara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.